Vietnam yang bernama Republik Sosialis Vietnam adalah negara paling timur di semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Vietnam merupakan negara terpadat ke-13 di dunia. Vietnam adalah salah satu negara komunis di dunia. Pastinya agama apapun termasuk Islam tidak mendapatkan tempat dalam aturan pemerintahan. Namun, apakah Vietnam mengekang rakyatnya yang beragama sebagai agama minoritas? Dan bagaimana Islam meneruskan kehidupan di negara yang dijuluki Vietnam Ros itu? Inilah 5 fakta tentang Islam di Vietnam. Satu, sisa-sisa peradaban Kerajaan Champa. Kerajaan Champa adalah kerajaan yang pernah menguasai daerah yang sekarang termasuk Vietnam Tengah dan Selatan, termasuk sebagian Kamboja, diperkirakan antara abad ke-7 sampai dengan pada tahun 1832 Masehi. Sebelumnya, Champa terdapat kerajaan yang dinamakan Lin Yi, tetapi hubungan antara Lin Yi dan Champa masih belum jelas. Komunitas masyarakat Champa saat ini masih terdapat di Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan Pulau Hainan atau Tiongkok. Bahasa Champa termasuk dalam rumpun Austronesia. Festival yang dilakukan oleh orang-orang Champa saat Ramadan sebelum penaklukan Champa oleh Bai Le Thang Tong. Agama dominan di Champa adalah Siwisme dan budaya Champa sangat dipengaruhi oleh India. Islam mulai memasuki Champa setelah abad ke-10. Namun, baru setelah invasi pada tahun 1471, pengaruh agama ini menjadi semakin cepat. Pada abad ke-17, keluarga bangsawan Champa juga mulai memeluk agama Islam. Orang-orang Champa berorientasi kepada Islam. Vietnam menganeksasi wilayah mereka. Mayoritas orang-orang Champa telah memeluk agama Islam. 2. Ikut andil menguatkan Islam secara politis di Jawa. Walau mayoritas telah memeluk Islam, budaya Muslim Champa masih dipengaruhi oleh Hindu. Catatan-catatan di Indonesia menunjukkan adanya pengaruh Putri Anarawati atau Dharmawati, seorang putri Champa yang beragama Islam, terhadap suaminya Brawijaya V, sehingga beberapa keluarga kerajaan Majapahit akhirnya memeluk agama Islam. Makam Putri Champa dapat ditemukan di Traulat, situs ibu kota kerajaan Majapahit. Sejarah Putri Champa memang beragam. Bahkan makamnya saja kontroversi, ditemukan di berbagai tempat. Cerita pertama, Putri Champa adalah istri Sunan Giri dan terkenal dengan romantisme. Kisah percintaan mereka berdua sehingga ada makam Putri Champa di dusun Petukangan, Kelurahan Gending, berjarak 4 km dari alun-alun kota Gresik ke arah barat daya, 2 km dari bekas Giri ke Daton. Cerita kedua, Putri Champa adalah istri Prabu Brawijaya V dari Majapahit.
Dari pernikahan ini lahirlah Raden Patah, pendiri kerajaan Demak. Maka jika menganut pada cerita ini, Putri Champa atau di Jawa disebut dengan Cempo adalah bibi dari Sunan Ampel. Makam Putri Champa versi ini ada di Trowulan, Mojokerto, di belakang Pendopo Agung, dekat dengan monumen Amukti Pelapa Gajah Mada. Cerita ketiga berasal dari desa Bonang, Lasem Rembang. Putri Champa yang dimakamkan di sana dipercaya sebagai putri dari Syekh Ibrahim Asmarakandi, bernama Dewi Kashifah. Sejak kecil ia menuntut ilmu di Champa, dan di sana diangkat anak oleh seorang Tionghoa Muslim. Dewi Kashifah dinikahkan dengan Raja Brawijaya dengan syarat orang-orang Tionghoa diizinkan tinggal di Jawa dan dijaga keselamatannya. Dari pernikahan itu lahirlah Raden Patah. Setelah Raden Patah diangkat sebagai Sultan Demak pertama pada abad ke-15 Masehi, Dewi Kashifah mengunjungi sang putra bertepatan dengan adanya musyawarah para wali atas permintaan Raden Ibrahim Sunan Bonang serta persetujuan Raden Patah beserta ibunya Dewi Indrawati diajak ke Bonang Lasem untuk mengajar dan memimpin para muslimat di Bonang. Akhirnya Putri Champa ibu Raden Patah menjadi mubalik hingga akhir hayatnya. Beliau wafat dan dimakamkan di dekat Pasujudan Kanjeng Sunan Bonang di desa Bonang Lasem. Tiga, agama minoritas yang terus meningkat. Kaum Muslim di Vietnam hanyalah sebuah komunitas kecil. Sebagian besar dari mereka tinggal di daerah yang bisa disebut distrik 8. Dahulu, ketika wilayah itu masih bernama Saigon, daerah tersebut merupakan tempat generasi keturunan kerajaan Champa tinggal atau biasanya disebut dengan orang Sham. Sisa-sisa kerajaan itu masih ada di sebagian tengah dan selatan Vietnam. Kantor berita AFP pada tahun 2010 merilis data jumlah penduduk muslim di daerah tersebut sekitar 1.300 jiwa. Namun, menurut situs Religious Pollution, jumlah umat Islam di ibu kota Ho Chi Minh mencapai 5.000 orang. Rumah makan yang menawarkan makanan halal dan masjid serta madrasah juga banyak ditemukan. Secara umum, total populasi muslim terutama dari komunitas Sham di negara yang berpenduduk 86 juta itu sekitar 100.000 orang. Namun, hasil survei yang dilakukan oleh The Pew Research Center pada Oktober 2009
menyatakan bahawa jumlah umat Islam di Vietnam mencapai 71,000 orang. Angka itu mengalami kenaikan dibanding data hasil sensus pada tahun 1999 yang hanya mencapai 63,000 orang. Sekitar 77% umat Islam di Vietnam menetap di wilayah Tenggara, yakni 34% tersebar di Provinsi Ninh Thuan, 24% tersebar di Provinsi Binh Thuan, dan sebanyak 9% di kota Ho Chi Minh. Sekitar 22% menetap di wilayah Sungai Mekong, khususnya di Provinsi An Giang. Sisanya sekitar 1% tersebar di wilayah lainnya. Berdasarkan data pemerintah, Islam adalah agama dengan pemeluk terkecil di 6 agama yang berkembang di Vietnam. Kegiatan keagamaan masih di bawah kontrol pemerintah Vietnam yang beralihan komunis. Namun kegiatan ibadah bagi masing-masing dapat dijalankan dan dikembangkan dengan baik. 4. Secara kultural lebih dekat dengan Malaysia dan Indonesia. Masjid Ar-Rahim di Ho Chi Minh City adalah masjid tua di Vietnam yang didirikan oleh para pendatang dari Indonesia dan Malaysia pada tahun 1885. Sekarang ada sekitar 16 masjid di kota Ho Chi Minh. Kebanyakan dari masjid tersebut didanai oleh negara-negara Timur Tengah. Salah satunya adalah Masjid Jami'ul Anwar yang dibangun pada tahun 2006. Masjid itu didanai oleh Uni Emirat Arab dan Palang Merah. Meskipun kerap mendapatkan bantuan dari Timur Tengah, tetapi hubungan erat umat Muslim di Vietnam justru lebih terjalin dengan Malaysia dan Indonesia karena mereka merasa lebih dekat secara kultural. Hubungan erat itu dimulai pada sekitar 20 tahun yang lalu, saat Vietnam secara bertahap membuka diri secara ekonomi. Bahkan pendatang dari Indonesia dan Malaysia pada abad ke-17 Masehi telah berdatangan ke Champa untuk membantu mengembangkan agama Islam. Itulah kenapa corak budaya Islam di Vietnam tidak jauh beda dengan Indonesia dan Malaysia. Saat itu, sekitar abad ke-14, Vietnam yang mewakili kerajaan Champa telah memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Malacca. Hubungan itu terus berlanjut dari kegiatan ekonomi menjalin dakwah Islam. Sampai sekarang, kerap kali pengajar agama, dai atau imam dari Malaysia didatangkan ke Vietnam. Sebaliknya, banyak pemuda Muslim Vietnam yang telah menamatkan madrasah dikirim ke Malaysia untuk meneruskan belajar mereka. Hubungan erat dengan Malaysia secara kultural tentunya terjalin karena adanya pernikahan Puteri Champa dengan Raja Brawijaya, penguasa Majapahit. Sejak itu, Islam di Jawa semakin berkembang karena kerajaan Hindu paling berpengaruh di Nusantara itu telah hampir mengalami kehancuran karena perebutan kekuasaan, pemimpinan yang tidak cakap, serta adanya tekanan dari kerajaan Demak yang tak lain dipimpin oleh keturunan Majapahit sendiri, yaitu putra pasangan Brawijaya Champa, Raden Patah, terlepas dari kontroversi.
5. Bebas beribadah tetapi sukar dapat kerja. Kehidupan Muslim Champa di Vietnam, walau berada di bawah kekuasaan pemerintahan komunis yang mengontrol dengan ketat, Muslim Champa dapat menjalankan ibadah dengan bebas dan nyaman. Bahkan banyak fasilitas dan bantuan yang diberikan oleh pemerintahan kepada Muslim Champa, terutama dalam hal pendidikan. Namun hal itu dirasa kurang cukup karena kebutuhan atau pendidikan tinggi yang belum terpenuhi. Sebaliknya, jumlah madrasah sangat banyak, sehingga banyak dari pelajar Muslim yang dapat merantau ke Malaysia untuk meneruskan studi. Islam yang dikembangkan di Vietnam adalah beralihan Sunni dan Bani. Muslim Sunni yang tersebar di seluruh penjuru negara itu bermazhab Syafi'i. Muslim Bani yang berkembang di daerah Ninh Thuan dan Binh Thuan, aliran ini tidak terlalu populer karena mengadopsi pengaruh budaya domestik dan memiliki pengaruh kuat dari India. Ajaran tersebut dianggap menyimpang. Di antara ajaran yang paling disorot adalah ajaran ibadah yang cukup kuat, diwakilkan oleh imam saja, seperti puasa, solat, dan haji. Kekurangan da'i dan imam yang mumpuni dalam pengetahuan agama yang benar dianggap menjadi pemicu. Selain itu, ajaran-ajaran yang sudah lama dianut ini sudah sangat mengakar, sehingga susah untuk dicabut. Walau kebebasan ibadah dijamin pemerintah, warga Syam mengaku sangat kesulitan mencari pekerjaan. Kendati daerah pinggiran Sungai Mekong adalah daerah wisata yang banyak dikunjungi oleh turis, tak membuat mereka sejahtera. Pedagang yang menjajakan makanan dan kerajinan khas Vietnam di sana adalah orang-orang Vietnam, bukan Muslim Champa. Sebagian besar dari mereka adalah petani, nelayan, pedagang kecil, tetapi kebanyakan memilih melakukan urbanisasi ke kota untuk mencari pekerjaan. Mereka yang sukses adalah yang mempunyai pendidikan tinggi dan dapat menyesuaikan diri di kota besar seperti Ho Chi Minh. Itulah yang membuat masyarakat Muslim Champa di Vietnam tidak berkembang secara pesat dibanding dengan agama-agama lainnya karena tertinggal dalam ekonomi dan pendidikan. Inilah 5 fakta menarik tentang Islam di Vietnam, negara komunis yang sempat terkoyak oleh perang saudara yang memecahkannya menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Komunis yang dibekingi Rusia dan China menang atas nasionalis yang dibantu Amerika yang melakukan invasi. Komunis menjadi penguasa sampai sekarang, namun yang patut disyukuri adalah kebebasan dalam beragama masih dijaga. Walau akses ekonomi dan pendidikan harusnya juga lebih diperhatikan, karena pemuda-pemudi di Champa juga adalah masa depan Vietnam.